Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalan dulu ya. Nama saya Sofi Nur Hadi dengan NIM 2411919045. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan yang saya kerjakan. Yang pertama, latar belakang dibuat ini tuh untuk menyelesaikan soal yang tipe 2 dari yang diberi tentang pengecekan penampang memenuhi syarat, lalu tentang mendesain gaya pertegang awal minimum PI dengan metode dengan diagram Bucknell. Lalu selanjutnya tujuannya ini tuh yang sudah saya jelaskan tadi tentang 5 persamaan dengan SNI 2007 SNI 2817 tahun 2013. Dengan metodologi SNI ini diharapkan itu untuk mencari diagram Bucknell untuk PI minimum. Lalu peraturan yang digunakannya itu yaitu SNI 2817/2013. Tentang dasar perhitungan ini sudah pada di Excel ini ada persamaan utama yang digunakan, yaitu tentang diagram Bucknell memiliki cara dasar mencari nilai PI yang memenuhi persyaratan tegangan tarik dan tekan pada saat beton berada pada kondisi transfer, yang dimana itu sudah ada pada SNI 2817/2013. Lalu persamaan lain yaitu tentang pada diagram Bucknell ini dihitung dengan batas tegangannya pada kondisi awal dan pada kondisi efektif. Lalu untuk urutan langkah-langkah penghitungan nilai PI ini itu dapat dilihat di share screen Excel saya tentang menghitung momen inersia. Di mana menghitung momen inersia ini dapat terjadi karena ada beberapa jenis penampang, itu persegi panjang dengan segitiga. Lalu berikut rumusnya untuk persegi panjangnya itu rumusnya itu dapat dilihat dari sini tentang IX yaitu dikali BX. Lalu untuk segitiganya itu tentang sama lalu setelah itu kita itu harus mencari luas penampang gitu, seperti yang di share screen itu tentang dimana dapat dilihat di sini luas penampang dengan perhitungan. Dapat dilihat bahwa penggunaan Excel ini sangat efektif itu untuk perhitungan ini, karena di sini juga untuk memasukkan datanya itu gampang. Lalu setelah pengerjaan itu di mana luas penampang itu dicari dengan seperti berikut di dalam Excel saya. Lalu setelah itu ketika sudah mencari didapatkan nilai luas penampang, yaitu menghitung ini Y-nya itu dapat dilihat bahwa ininya itu dikalikan tentang dari luas dari nilai HF sampai dengan nilai HW. Nah, oleh sebab itu ketika sudah ditemukan ini semuanya, lalu untuk nilai YA dengan perkalian antara luas penampang dan Y. Setelah didapat, dihitung dengan penggunaan Y-bar, yaitu di sini. Pembagian antara YA dengan luas penampang. Nah, pada itu setelah menghitung itu sedaran inersianya, lalu kita menghitung nilai modulus penampang alfa. Itu di sini waktu JT. Nah, ini luas penampang alfa, tentang dimana kita harus mencari JT, AT, lalu apa sih JT itu untuk bagian atas dan ada untuk bagian bawah juga. Jadi kita itu masukin dua gitu. Jadi JT sama JP. Nah, setelah didapatkan nilai ini dengan perhitungan seperti ini, di mana Y bar dibagi dengan nilai AR2
yaitu didapat hasil segini. Setelah itu untuk bagian bawahnya juga sama untuk pembagiannya, dan didapat nilai AT. Nah, nilai AT itu yang didapat dari hasil luas penampang, dari seluruh ruas penampang dibagi dengan nilai JT yang untuk ini bagian atas. Lalu setelah ini kita akan menyelesaikan tentang menghitung nilai ekstensitas, yaitu IB. Pada penjelasan kali ini, nilai tersebut dihitung dengan ekstensitas maksimum, yaitu di mana X-max itu dapat dihitung dengan YB dikurangi titik berat tendon dari serat bawah. Jadi kita harus memulai dari tendon serat bawah, di mana dapat dihitung seperti itu. Terus untuk ketika didapat nilai MX di sini sudah didapat dengan perhitungan yang tadi. Setelah itu kita akan menyerahkan tentang menghitung nilai momen itu sendiri. Jadi di mana kita harus menghitung nilai QBS, QDL, dan nilai YC gitu dengan MO sama MDL. Nah, untuk mencari QBS itu kita harus mengkalikan antara luas penampang dengan YC. YC itu ini apa? YC itu dari Nah, setelah itu kita ketika sudah mendapatkan nilai QBS setelah perkalian AC dikali YC, setelah itu kita harus mencari nilai QDL, QSDL. QSDL tersebut didapat dari soal di sini di tipe 2 tentang sudah diketahui itu 2 ton, kita konversi ke 2 ton. Lalu setelah itu kita konversikan kepada ini, berarti ini kilonewton. Nah, setelah itu kita mencari nilai menghitung pada batas tegangan. Batas tegangan tersebut untuk pada kondisi awal dan pada kondisi akhir. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa FC-nya itu kan 40 MPa sampai dengan nilai FC yaitu 30 MPa. Bahwa di sini kita lihat perhitungannya itu tentang batas tegangan untuk koneksi efektif, di mana perkaliannya itu seperti ini, di mana ya 40 MPa itu sebagai tegangan yang tadi dengan dikalikan ini. Lalu didapat hasil 3,16. Setelah itu kita mencari FC dan DE, di mana 0,45 dikali 40 MPa yang tadi yang tegangan. Lalu setelah itu kita mencari tegangan total ya untuk FC-nya itu dari 40 MPa tadi dikali 0,6. Nah, setelah itu kita harus mengecek tentang penampang apakah memumpuni atau tidak, dengan cara yaitu di sini kita lihat pengecekan penampang dengan perkalian semuanya dari nilai R sampai dengan nilai yang tadi terakhir kita kerjakan, yaitu tentang tegangan kondisi efektif. Setelah itu didapat misal nilai hasil JB lebih besar dari JB min, yaitu ketika nilai di sini itu lebih besar maka yang dipakai yang ini. Nah, masuk ke 5 persamaan. Nah, setelah mendapatkan nilai 5 persamaan tersebut, kita dengan metode trial and error di dalam mikroproses Excel ini memplotkan diagram Magnell untuk mengarahkan persamaan nomor manakah yang dijadikan untuk nilai menghitung PI minimum. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa pemplotan ini tuh dengan memplotkan beberapa
aspek ya di sini yang masuk 5 persamaan ini. Nah, setelah kita plotkan semua tentang ini, didapatkan nilai beberapa misalkan. Nah, setelah didapat P nilai minimum ini, kita yang diharapkan bisa gitu untuk mengerjakan kepada proses selanjutnya. Mungkin sekian penjelasannya. Terima kasih. Saya Sofian Nur Hadi dengan NIM 2411045. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.